Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya ada kesempatan motret Govin Julian Saputra, seorang pemain basket dari Pelita Jaya. Nah, serunya kayak gimana? Teman-teman simak video yang kali ini. Oke, nah hari ini saya mau motret untuk sports fotografi, khususnya adalah untuk basketball. Karena kebetulan Govin adalah seorang atlet dari Pelita Jaya, dan ini kesempatan saya kedua kalinya untuk motretin Govin. Yang pertama kali itu beberapa tahun lalu, saya lupa, waktu saya ngajar di Edge Academy, dan di sana pertama kali ketemu dengan teman-teman para pemain basket dari Pelita Jaya. Nah, untuk foto konsep nih ya, sebenarnya kita harus memikirkan dengan matang dari awal. Jadi teman-teman mungkin nanya, kenapa sih kok pakainya Govin, kenapa pakainya pemain basket gitu. Jadi kalau memang temanya yang kita angkat adalah relate dengan olahraga, ya olahraga tertentu, sebaiknya memang orang yang profesinya di sana gitu. Jadi kalau misalkan kita mau angkat temanya adalah basketball, gunakanlah atlet yang memang pemain basket. Jangan kita menggunakan atlet yang mungkin atlet lain, misalkan taekwondo atau apa, dipaksa untuk berprofesi sebagai pemain basket. Karena dari segi skill, cara handling, gitu semuanya itu pasti kelihatan. Jadi sebaiknya selalu dipikirkan pada saat kita membuat konsep, siapa nih talentnya. Sebisa mungkin memang yang memiliki skill yang kita inginkan atau kita butuhkan dalam sebuah visual. Nah, kemudian sebelum masuk ke dalam sesi pemotretannya, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman juga yang suka bertanya mengenai gimana caranya kita mencari inspirasi, bagaimana kita mempersiapkan sebuah foto konsep gitu ya. Nah, di sini inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dan sebuah foto pemotretan gitu, terutama konsep, biasanya kita memang harus memikirkan konsep itu dari awal banget. Nah, dari awal banget itu gimana caranya? Otomatis kita harus mencari referensi. Referensi itu apa sih? Referensi itu adalah foto-foto orang lain atau karya orang lain, bisa berbentuk foto, bisa juga berbentuk gambar gitu ya. Misalkan ada ilustrasi manga atau apa, nah itu bisa kita gunakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa foto kita nantinya. Dan itu sah-sah aja. Jadi kalau teman-teman bilang, oh kalau kayak gitu berarti kita niru dong. Nah, fotografi itu memang selalu dimulai dari proses meniru. Nah, pada saat kita membuat itu, kita harus menambahkan elemen-elemen lain yang memang sedikit berbeda sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Jadi nggak harus sama persis. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau pertama-tama masih bingung, silahkan ditiru dulu aja, didekatin. Tapi kalau misalkan setelah itu teman-teman udah tahu clue-nya kayak gimana, trik kayak gimana, silahkan membuat karya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan biasanya saya itu selalu melakukan briefing ya. Jadi sebelum pemotretan selalu ada briefingnya. Jadi biasanya saya udah kasih lihat nih konsepnya yang memang sudah kita siapkan seperti apa. Nah, itu biasanya berasal dari foto-foto referensi dari yang saya kumpulkan. Nah, teman-teman bisa kumpulkan dari beragam macam sumber. Jadi bisa dari Pinterest, dari Instagram, atau dari Behance gitu ya. Nah, itu semua kita kumpulkan, kemudian kita brief ke mereka, terutama si talent. Jadi ketika mereka ingin post, kita udah tahu pose-pose yang kita inginkan seperti apa. Karena basket itu kan banyak gerakan-gerakan tertentu ya. Dia slam dunk kah, atau dia misalkan lagi dribble atau apa. Nah, itu kita harus coba brief di awal. Jadi kita brief di awal, kira-kira dia sendiri nggak ngeblank, jadi nggak kosong ketika dia mau posing. Jadi dia udah tahu, oh nanti saya akan posenya ini. Jadi sudah masuk ke dalam list yang saya inginkan. Kemudian hari ini untuk pemilihan backgroundnya, saya menyesuaikan dengan bajunya Govin, karena Govin menggunakan baju dari Pelita Jaya, itu seragamnya. Nah, itu kan nuansanya warna biru dan juga orange. Jadi pemotretan hari ini saya menggunakan dua background itu, yaitu warna biru dan juga warna orange. Nah, kalau kita membuat sebuah foto di dalam studio, memang sebaiknya kita memikirkan banget warna-warna yang kita akan rekam nantinya ya. Nah, itu berkaitan dengan teori warna. Jadi kalau teman-teman masih bingung, apa sih teori warna, ada teori-teori apa aja sih? Nah, teman-teman bisa klik link di bawah di video saya sebelumnya yang pernah membahas mengenai teori warna. Dan kemudian kamera yang saya gunakan hari ini adalah kamera dari medium format, yaitu kamera Phase One. Dan ini memang feel-nya sedikit berbeda dibandingkan kita menggunakan DSLR ataupun mirrorless. Karena sensornya dia besar dan juga masih ada mirrornya. Nah, di sana dia masih ada shutter lag yang cukup
cukup berbeda, feel-nya berbeda dengan DSLR. Kalau DSLR biasanya kan lebih what you see, what you get gitu ya. Tapi kalau di mirrorless biasanya ada sedikit shutter lag. Nah di kamera medium format pun ada yang namanya shutter lag gitu. Nah itu biasanya ketika kita memotret sebuah momen gitu ya, terutama momen-momen kayak di sini kan foto-foto basket itu banyak gerakan-gerakan yang misalkan loncat atau bolanya di dribble dari sini ke sana gitu. Nah ini kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan alat yang kita gunakan. Jadi biasanya kita harus melihat dengan jeli kira-kira nih momentumnya bakalan pas di waktu seperti apa. Jadi setiap kamera itu memang harus dipahami cara handlingnya sebaiknya seperti apa. Dan untuk lightingnya saya menggunakan lighting seperti biasa dari Brown Color. Sifat lightingnya juga hari ini cenderung lebih keras ya, karena saya ingin menampilkan foto basket itu lebih laki gitu ya, lebih gagah gitu. Jadi makanya dari lightingnya bisa dilihat cara saya menempatkan shadow itu jauh lebih keras, jadi gradasi-gradasinya biasanya cenderung patah dibandingkan dengan foto-foto beauty yang biasanya lightingnya lebih halus shadownya. Dan seperti biasanya saya selalu tethering dari kamera saya ke laptop saya, dan itu biasanya menggunakan kabel dari Tether Tools. Nah teman-teman mungkin bertanya-tanya softwarenya apa sih? Nah software itu menggunakan software Capture One Pro. Nah ini ada free trial 30 hari, kalau teman-teman mau coba silahkan klik link di bawah, karena teman-teman bisa coba di sana softwarenya. Dan biasanya untuk informasi teman-teman nih, biasanya software ini memang banyak digunakan oleh teman-teman pemain fotografi di komersil. Jadi kalau kita ngomong di advertising, di production house, software yang digunakan selalu adalah Capture One Pro. Nah di sini memang sangat membantu banget kita pada saat kita produksi, karena kita bisa melakukan preview langsung. Jadi semua orang yang terlibat di dalam sesi pemotretan itu bisa langsung melakukan koreksi di tempat, dan itu sangat-sangat membantu banget. Jadi kalau biasa mungkin saya motret, ya udah cuma saya doang yang ngeliat karena lihat di monitor kan kecil gitu ya. Tapi kalau kita taruh di monitor dengan screen yang lebih besar, si talent itu sendiri juga bisa ngeliat, oh saya ekspresinya kurang, oh saya kakinya kurang, tangannya kurang nih. Jadi dia bisa nge-review sendiri pose-pose dia udah sesuai atau belum. Dan juga misalkan kalau kita menggunakan makeup artist, kebetulan hari ini saya nggak ada makeup artist. Nah ini biasanya bisa bantu juga. Jadi oh kira-kira di sini mungkin keringatnya kurang, ditambahin di spray atau apa. Atau misalkan di sini kalau beauty biasa keringetan, jadi mesti dilapin gitu ya. Nah itu banyak peran-peran seperti itu. Jadi komunikasi itu bisa lebih lancar kalau kita melakukan tethering di sebuah komputer. Lalu kemudian pertanyaan teman-teman, gimana nih settingnya? Nah settingnya ini lumayan challenging sih, karena di sini terus terang Govin ini kan tinggi banget ya. Jadi seorang pemain basket tuh badannya memang jauh lebih tinggi dibanding dengan model-model normal yang standar gitu ya. Yaitu, dan di sini kita juga menuntut dia untuk melakukan pose-pose yang banyak lompatan atau apa. Nah, karena dia tinggi, kemudian dia melakukan lompatan, otomatis kan jadi lebih tinggi lagi. Nah, di sini saya ngerasa ada sedikit kesulitan. Kesulitannya adalah pada saat kita men-setting light. Jadi kalau kadang-kadang lightingnya kita taruh dari atas gitu, mungkin tinggi berapa, 2,5 meter masih aman gitu. Nah, ketika Govin loncat ini saya membutuhkan ketinggian yang lebih tinggi lagi gitu. Bahkan peralatan itu kita udah push sampai limit banget, udah tinggi banget, karena kita ingin mendapatkan lighting yang lebih baik gitu. Jangan sampai Govin ketika loncat lalu terlalu dekat jaraknya antara lampu sama Govin, otomatis kan jadi terlalu keras gitu cahayanya. Nah ini memang sedikit tricky ya kalau kita memotret talent yang bergerak gitu. Jadi kita harus bisa prediksi banget nih gerakan dia kemana-kemana bergeraknya, kemudian lightingnya kira-kira di mana enak taruhnya. Karena ketika dia bergerak itu kan biasanya shadow dan highlight itu memang berubah-berubah semua posisinya.
kemudian kalau teman-teman mungkin bertanya, kenapa saya motretnya di studio sih, kenapa nggak di lapangan gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ini kembali ke konsep awal. Karena di awal memang saya menginginkan photoshootnya itu dilakukan dengan background polos, kain polos, di mana saya bisa menambahkan elemen-elemen grafis. Tapi kalau misalkan mungkin ada kesempatan berikutnya, mungkin saya akan coba untuk sharing tips di lapangan basketnya. Dan juga kalau misalkan teman-teman juga bertanya, kenapa nggak pada saat pertandingan? Nah ini saat pertandingan ini beda cerita lagi, itu lebih masuk ke dalam foto dokumentasi ya, foto olahraga yang sifatnya adalah dokumentasi. Misalkan seperti foto-foto jurnalis gitu ya, yang digunakan untuk laporan berita tertentu. Nah kebetulan saya tidak terlalu banyak masuk ke dalam foto-foto jurnalis. Kalau saya pribadi, saya lebih banyak masuk ke dalam foto konsep. Nah kemudian kalau kamera sendiri nih, kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa saya motretnya pakai medium format, kenapa saya nggak pakai mirrorless aja nih yang zaman sekarang lagi rame gitu. Sebenarnya tidak ada patokan tertentu kita harus memotret dengan kamera apa. Tapi kalau kita bicara ranah komersial di mana kita bekerja untuk sebuah klien. Nah kebetulan di sesi kali ini sebenarnya saya tidak bekerja untuk klien, jadi ini memang sesi pribadi saya untuk portfolio gitu ya. Nah jadi ini bebas aja sebenarnya, tapi kebetulan saya ingin mencoba melatih untuk menggunakan kamera medium format gitu ya. Karena yang tadi sebelumnya saya pernah bahas, kalau kamera medium format dengan kamera DSLR ataupun mirrorless itu memiliki feel treatmentnya berbeda, feel penggunaannya berbeda. Jadi kalau teman-teman mungkin berpikir, oh kamera kan gitu-gitu aja, jangan salah. Karena setiap kamera itu beda brand pun biasanya kita harus membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada sebuah alat. Jadi makanya kalau teman-teman baru beli kamera, sering-sering dipakai, sering-sering dicoba, kira-kira seperti apa, kendalanya apa. Jadi kita bisa lebih tahu ketika kita ada kerjaan, kita sudah menguasai kamera kita. Nggak lucu kalau kita udah ada kliennya, tapi kita masih nyari-nyari nih, menu ini gimana sih, kok kayak gini ya, kok nggak dapet. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, karena kalau kita udah masuk ke dalam profesi, kita udah harus mikirkan itu udah di luar kepala kita, udah nggak harus mikir-mikir lagi atau baca-baca manual book lagi. Dan untuk settingan kamera sebenarnya nggak ada yang berbeda jauh ya dengan pemotretan sebelumnya. Jadi biasanya kalau di studio tuh selalu menggunakan aperture sekitar f8 sampai f11, kemudian juga shutter speed sekitar 1/100 sampai 1/250 kira-kira. Dan biasanya ISO kita gunakan ISO yang rendah, sebisa mungkin di sekitar 100 atau 200 tergantung dengan kondisi. Dan kalau studio lighting ya otomatis kita memang harus mengadjust powernya, gimana kita menentukan di mana key lightnya, di mana kita ngefill. Dan juga kalau kita bicara foto studio itu kita juga berpikir mengenai bagaimana cara membentuk cahaya dari shadow dan highlight yang kita ingin tampilkan. Jadi rangkuman dari saya tips untuk teman-teman yang ingin memotret foto olahraga. Yang pertama adalah teman-teman harus menggunakan talent yang sesuai dengan skillnya. Jadi kalau kita mau foto untuk olahraga sepak bola, ya teman-teman gunakan seseorang yang memang menguasai sepak bola. Atau bila ingin balerina, ya balet, teman-teman juga harus menggunakan orang yang memang mengerti balet gitu. Nah tips kedua adalah kita harus memikirkan space. Jadi space nggak hanya lebar atau panjang, tapi juga ketinggian. Karena di sini space itu berpengaruh dengan pose yang kita ingin tampilkan. Sehingga alat-alatnya pun kalau dia butuh ruang gerak yang luas, otomatis kita juga membutuhkan ruangan yang lebih luas lagi karena kita harus meletakkan lampu-lampu di sekitar kiri kanan ataupun di bagian atas. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus melakukan banyak sekali pencarian referensi dan pematangan konsep.
Jadi nggak cuma motret asal-asalan datang sewa studio tapi kita ngeblank, nggak punya ide, tapi sebaiknya lakukan pematangan konsep sebelumnya. Dan juga talent itu harus di briefing. Kita fotografer itu maunya seperti apa, kita ingin membuat visual seperti apa, nah kita yang harus membriefing mereka. Kemudian tips yang keempat adalah gunakan kamera apapun yang kamu punya, tidak pernah ada batasan untuk membuat portfolio atau berlatih fotografi itu harus menggunakan spek kamera yang tinggi atau mahal gitu ya. Jadi apa aja kamera yang kita punya, gunakan semaksimal mungkin dan kita kuasai sebisa mungkin alat-alat yang kita punya. Dan kemudian tips yang terakhir buat teman-teman yang baru belajar fotografi, jangan lupa dengan teori ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi kita harus belajar terus-menerus, kita amati apa yang kita ingin buat, dan kemudian kita tiru setelah itu. Setelah kita tiru, kita tahu apa yang kita kerjakan, habis itu kita modifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tips kali ini buat teman-teman sekalian mudah-mudahan berguna, dan silahkan di-share buat teman-teman lainnya barangkali ada yang membutuhkan. Dan juga tulis di bawah ya, tulis di bawah kira-kira tema apa berikutnya yang harus saya bawa ke sini buat sharing ke teman-teman semua. Jadi thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.